Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang SWOT terlebih dahulu. Nah, untuk SWOT ini kita udah copy nih. Jadi kita copy aja yang kita udah buat, misalkan dari datanya. Nah, SWOT ini seperti ini. Jadi nanti kita udah dapat nih dari hasil kira-kira kita kelebihan kelemahan dari produk kita tuh apa. Nah, kita tinggal copy aja adik-adik buat seperti ini. Misalkan contohnya seperti itu ya. Ini ada mungkin saya mau buat es teh kelapa muda gitu ya. Nah, nanti ada pengaruhnya apa pelayanan lebih baik untuk kompetitor, memiliki kualitas produk gitu ya, lebih hanya diketahui oleh produk konsumen gitu dan lain-lain. Jadi adik-adik bisa ini misalkan contohnya kemudian untuk matriks SWOT ini, nah, kita bisa mix ke sini nih. Sebentar. Jadi matriks SWOT itu sebentar saya bisa kirim. Nah, kita bisa pindahkan ini strength ke sini. Kemudian weakness-nya kita pindahin ke sini. Kemudian untuk opportunity kita pindahin ke sini. Kemudian threats-nya kita pindahin. Nah, dari kita pindahin ke sini, jadilah seperti ini. Gitu ya. Ada kelebihan, ada kelemahan, ada peluang, dan ancaman. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada namanya strategi SO, yaitu dari strategi, strength, sama opportunity. Di mana ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi ketika adik-adik ada peluang, nah juga ada kekuatan, kita cari tuh di situ strateginya. Kira-kira apa? Contohnya tadi ya, misalkan nih, misalkan tadi itu kita di kampus kita nih, misalkan contohnya kita anggaplah ini adik-adik sambil juga ini ya bisnisnya kampus seperti apa. Nah, kelebihannya kan belum ada pesaing gitu ya misalkan. Belum banyak pesaing. Kemudian peluangnya itu bakal banyak murid SMK dan SMA di Ambon gitu ya untuk kelulusan. Nah, biasanya untuk strateginya kita masukin ke situ adalah mengisi kegiatan kampus. Oh sih. Nah, mengisi kegiatan kampus dengan melibatkan siswa SMK dan SMA atau sekolah sederajat. Jadi ketika kita melibatkan kampus, oh bisa nih. Jadi anak SMK sama SMA-nya mau masuk nih join ke kampus. Itu strateginya. Atau juga kita bisa bekerja sama dengan pihak terkait untuk update tren teknologi informasi. Jadi bisa cari-cari lagi untuk pihak-pihak terkait, misalkan SMK yang baru atau SMA, kita dapat ada beasiswa untuk join eh, parsial atau biasanya parsial 50% atau 20% untuk scholarship atau beasiswa gitu. Jadi biasanya seperti itu. Itu udah contoh strategi. Contoh lagi misalkan tadi ya teh. Misalkan di teh itu kita itu nggak kelebihannya itu mungkin teh kelapa itu masih belum banyak gitu ya. Teh kelapa olong itu buat diet gitu ya. Peluangnya kan untuk orang-orang diet gitu ya. Misalkan orang diet. Nah, tehnya itu mungkin eh, belum ada gitu ya. Belum ada teh kelapa gitu ya misalkan. Teh olong kelapa. Nah, itu untuk diet. Nah, bisa aja strateginya itu adalah eh, membuat produk diet untuk memasarkan produk diet kepada orang yang sedang diet gitu ya. Memasarkan produk itu yang memang bisa kita coba untuk lomba gitu atau mungkin strateginya kita bisa membuat lomba suatu lomba yang memang orang-orang yang lagi diet ini tertarik untuk mengikutinya gitu ya. Contohnya beberapa di Jakarta gitu ya. Kemarin saya lihat ada Jakarta Sehat. Jadi ada 40 orang yang dihandle untuk menjadi kurus gitu ya untuk diet dengan cara produknya tersebut. Jadi orang DKI Jakarta membuat produk untuk menyehatkan orang-orang yang terkena obesitas gitu ya. Jadi itu termasuk strategi untuk kelebihan dan peluang. Untuk strategi kelebihan dan peluang, ada yang mau bertanya? Mungkin bingung atau dari yang awal, SWOT ini untuk strength, weakness, opportunity, threats-nya ada yang mau bertanya atau ada yang kurang dipahami? Silakan.
Sudah oke? Kita bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau lanjutnya, kita bisa ganti warna dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini ada namanya strategi WO. WO itu adalah weakness sama opportunity. Di mana kekuatan, ada yang kelemahan, maksudnya kelemahan dan peluang. Di mana ini peluang, ini kelemahan, ciptakan strategi untuk mengurangi kelemahan kita saat ini. Gitu. Gimana caranya? Ada peluang kita kurangi nih. Misalkan contoh, kita kekurangan kita, misalkan contoh adik-adik belum punya sertifikat A, B, C gitu ya. Tapi ada peluang nih untuk kerja di dunia ini gitu ya. Untuk sertifikat itu. Berarti caranya gimana strateginya? Mengikuti sertifikasi untuk mengurangi kelemahan kita yang memang belum punya sertifikatnya. Itu adalah strategi WO. Nah, ada contohnya. Ini contoh di kampus aja karena kalau misalkan di dunia industri beneran, adik-adik di bisnis, bingung. Ini kita contoh yang dekat dengan adik-adik aja. Nah, misalkan manajemen belum profesional atau status akreditasi masih B, itu kelemahannya dari si ITB Stikom Ambon. Nah, gimana caranya? Strateginya, kita memperbaiki akreditasi, memperbaiki kualitas manajemennya, menambah fasilitas sarana prasarana sehingga melakukan pendekatan agar mahasiswa dan dosen lebih aktif lagi. Nah, itu adalah strategi untuk mengurangi kelemahan kita dari peluang yang ada. Untuk strategi WO dapat dipahami atau mau contohnya seperti apa sih Bu? Kayak gini nggak gitu? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Bosen ya? Kelamaan ya? Ya oke, kita lanjut aja. Em, Strategi ST itu adalah strategi dari strength sama threat. Threat itu apa? Ancaman. Strength itu kelebihan. Nah, kita bisa punya kelebihan untuk mengurangi ancaman, gitu ya. Contoh nih, misalkan kita belum punya pesaing, tapi ada ancaman nih, ada munculnya PTS yang sejenis, gitu ya. Gimana caranya? Ada munculnya, tapi kita belum ada pesaing, tapi gimana nih? Akhirnya kita mengembangkan PTS dari segi yang lain. Gitu. Mungkin dari sistem informasinya, dari segi teknologi informasinya, kita tambahin promosinya dari kelebihan kita. Kita promosi ke bagai sosial media gitu ya. Kita banyakkan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan eh, kesejahteraan juga untuk si sumber daya manusianya juga. Misalkan contoh, waktu zaman dulu saya kuliah, misalkan saya kurang uang nih untuk membayar kuliah. Tapi orang-orang kampus, oh iya bisa nih, bisa magang, bisa apa, dan memang mencari jadwal yang memang bisa fleksibel gitu ya. Jadi bisa seperti itu untuk strategi mengurangi adanya ancaman di depannya. Tuh ya, kita juga nggak tahu. Misalkan contoh bisnis tadi, kita tadi belum punya pesaing, tapi tiba-tiba punya pesaing. Gimana caranya pada ke pesaing kita semua, kita aktif untuk promosi gitu ya. Tapi jangan promosi yang berlebihan sampai mengurangi keuntungan kita sampai kita bangkrut. Gitu. Itu gimana caranya? Nah, selanjutnya strategi weakness and threat gitu ya. Atau kelemahan, ada kelemahan, ada juga ancaman. Gimana caranya untuk mengurangi, menciptakan untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. Itu. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan kita ada kelemahan kita fasilitas belum memadai misalkan. Atau ancamannya PTS lain nih ya, ada muncul PTS lain yang lebih bagus gitu ya. Gimana? Kita melakukan evaluasi, kira-kira gimana nih caranya kita bisa kerjasama sama manajemen untuk mengembangkan fasilitas yang belum memadai dengan melakukan evaluasi terus-menerus gitu. Dan juga mempererat nih tali monitoring alumninya udah kerja belum?
udah kerja belum? Kalau belum nanti ini ada nih job street gitu. Atau mungkin ini ada nih untuk melihat kategori alumninya sekarang jadi apa gitu ya. Jadi bisa lihat nih ancaman semakin banyak perguruan tinggi kan semakin juga banyak untuk mahasiswa yang lulus. Nah, dari situ kita bisa lihat lagi. Oh, ternyata kita bisa nih untuk monitoring si alumninya dari si segi kalau kita berbisnisnya sebagai universitas. Tapi kalau misalkan misalkan saya tadi di em, usaha teh, saya banyak nih kelemahannya saya fasilitasnya belum memadai gitu ya untuk berjualan teh, belum bisa nongkrong gitu ya. Tapi ancamannya ada tempat kafe lain yang bisa nongkrong gitu ya. Gimana caranya, strateginya? Kita melakukan evaluasi, kira-kira kita mengajak kerjasama para investor untuk invest di em, produk kita. Itu adalah strategi dari WO. Jadi kita mengurangi, em, kita bisa dapat fasilitas lebih baik dengan mencari investor yang memang oke agar si ancaman ini kita juga nggak kalah dengan mereka gitu ceritanya. Ada yang mau bertanya di sini? Jadi nanti kita tinggal, ini contoh aja ya, saya nggak bisa buat dari awal. Kita tinggal copy aja, nanti masukin ke format tugasnya. Sorry, kita bisa pakai picture. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti adik-adik buat, dan contoh ini contoh aja ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik buat, ini. Nah, ini yang adik-adik bisa buat. Ntar untuk yang bisnis model kanvas sama perkiraan pendapatan nggak usah dibuat dulu ya. Yang nomor 2 nanti saya ucapkan di grup. Jadi ini adalah tugas eh, pertemuan kedua, waktunya 2 minggu gitu. Ada yang mau bertanya? Ini baru kita sampai ke bab 3. Nah, nanti bab 4, 5, 6, 7, 8 kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini bisnis model kanvas sama perkiraan pendapatan kita hapus aja dulu. Nanti the next pertemuan kita akan mempelajarinya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Untuk yang ini agak memang lebih bingung tapi bisa cari untuk di beberapa AI untuk adik-adik tanya aja kira-kira ini kalau ini kayak gimana, strateginya gimana. Biasanya mereka lebih pinter sih. Gitu. Tapi kita juga harus lihat lagi apakah oke yang mereka laksanakan. Kadang suka miskom juga gitu. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Jadi nanti kerjainnya em, 1A, B, C, D, E, F, 2-nya sampai C aja, kemudian 3A, B. Oke? Mana nih? Nggak ada yang jawab pada kemana? Oke. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ini pada kemana? Kelamaan ya? Oke. Oh iya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah? Oke. Kita sudah selesai, berarti ini udah di pertemuannya karena kita sampai jam pukul pukul 15.40. Em, Mungkin kita sudah saya udah sampai di penghujung acara gitu ya, penghujung perkuliahan. Pas banget di 15.40. Ya, kita bisa untuk selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Misalnya Sama-sama.